Pertanyaannya yang ke-11. Saya bacakan aja. Pendek. Bismillah, pertanyaan yang ke-11 yang masih berhubungan dengan pertanyaan dari pengurus ataupun pengajar anak-anak di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka setelah Ustadz mengajarkan tentang doa ataupun dzikir di antara dua sujud, maka bagaimana dengan doa dan dzikir di dalam permasalahan tasyahud? Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa dzikir tasyahud itu banyak sekali pendalilannya dan sigohnya di dalam hadis. Dan di sini saya akan memberikan dari 3 hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan kana idza shalaina khalfan nabi qulna assalamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala fulan wa fulan faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwa as-salam. Bahwa kami dulu sebelum diajari oleh Nabi tentang doa dan dzikir di dalam tasyahud, kami membaca assalamu ala Jibril dan kepada Mikail dan salam kepada fulan dan fulan, nama-nama manusia. Maka setelah didengar oleh Nabi bahwa para sahabat membaca yang demikian, Nabi menoleh kepada kami kemudian mengatakan, sungguhnya Allah adalah as-salam. Fa idza shalla ahadukum falyaqul. Maka diajari sekarang, jika kalian bertasyahud maka agar mengatakan. Maka ini dalil dari dzikir dan tasyahud. Yang pertama, at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di sini lafaz yang datang dari Ibnu Mas'ud. Maka yang tadinya para sahabat membaca assalam kepada Jibril, Mikail dan salam kepada fulan dan fulan di dalam salatnya, maka dibenarkan oleh Nabi untuk membaca at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina as-salihin. Kemudian disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud. Dan boleh juga doa dan dzikir yang kedua datang dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang berkesendirian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza kana indal qa'dati falyakun min awwali qaulin ataupun min awwali qauli ahadikum. Maka di saat kalian duduk di tasyahud, maka di sini tasyahud yang pertama ataupun yang kedua lafadznya sama. Namun nanti di lafadz yang tasyahud al-akhir ditambah doa-doa. Itu saja bedanya. Maka para ulama memandang tasyahud awal dan tasyahud yang kedua itu lafadznya sama. Namun bedanya nanti di tasyahud yang terakhir tambah dengan doa-doa. Maka disebutkan oleh Nabi, jika kalian duduk di tasyahud agar membaca at-tahiyatu at-thayyibatu as-shalawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Abu Musa selain dari Abdullah bin Mas'ud, berkesendirian Imam Muslim. Dan datang riwayat yang ketiga dari Ibnu Abbas. Disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Bahwa dulu Nabi mengajari kami terus-menerus doa tasyahud seakan-akan dia mengajari kami Al-Quran. Menandakan bahwa doa tasyahud ini masyhur diulang-ulang oleh Nabi, mengajari para sahabat seakan-akan membaca Al-Quran.
Fakana yaqul, dan dulu Nabi mengajari kami, at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadina as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di riwayat selesai, itu doa-doa yang lafaz-lafaznya kita berikan. Namun ada penjelasan di riwayat Abdullah bin Mas'ud di saat Nabi mengajari wa ala ibadillahi sholihin, dan salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ini ucapan dari Nabi dan tidak usah dibaca. Fa innakum idza qultumuha asobat kula abdillah soleh fis sama'i wal ard. Maka jika kamu memberikan doa di saat tasyahud salam kepada wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh, ucapan ini maknanya memberikan salam kepada seluruh manusia-manusia yang soleh, yang hidup di langit dan di kolong bumi. Maknanya ibadillah sholihin, baik para malaikat, hamba-hamba Allah yang soleh, dan manusia yang soleh. Maka doa ini bersifat umum. Maka ini sekedar tambih, peringatan dari Nabi. Di saat kamu membaca wa ala ibadillahi sholihin, berarti kamu telah mendoakan yang di langit dan yang di bumi dari orang-orang yang soleh. Maka di saat kita bertasyahud, pada hakikatnya kita mendoakan untuk Nabi dan mendoakan untuk para malaikat dan kaum muslimin semuanya. Maka ini lafaz yang kami berikan 3 saja. Di sana ada lafaz-lafaz yang hampir semakna dikeluarkan oleh ashabus sunan. Mungkin sementara kita tinggalkan karena kita ingin yang dalil-dalilnya muttafaqun alaih dan berkesendirian Imam Muslim, maka cukup dengan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, dan berkesendirian dari Muslim dari Abu Musa, dan berkesendirian dari Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian kita masuk kepada, kalau tadi at-tahiyat, duduk itu langsung at-tahiyatulillah. Maka sekarang kita masuk kepada tambahan as-shalah ala nabi. Maknanya kita masuk kepada sholawat kepada Nabi. Dan ini dibaca juga baik di dalam tasyahud awal ataupun tasyahud yang kedua. Sebagian ulama mengatakan ini dibaca di tasyahud yang kedua. Sebagian mengatakan juga di tasyahud yang pertama. Tasyahud yang kedua bedanya hanya doa. Yang jelas semuanya tidak ada dalil yang qat'i, kata Ibnu Hazm dan yang lainnya. Namun kita bisa memperagakannya, doa tasyahud al-awwal ditambah assalam ataupun shalah ala nabi pun tidak apa-apa. Maka kita masuk kepada hadis yang pertama tentang salawat kepada Nabi yang sahih, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ka'ab ibnu Ujrah. Siapa sahabatnya? Ka'ab ibnu Ujrah. Mahaluh muttafaqun alaih. Berkata Ka'ab ibnu Ujrah, ala uhdiyalaka hadiyah kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna qad arafna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau telah mengajari kami untuk memberikan assalam seperti tadi, assalamu alayka dan ala ibadillahi sholihin. Lalu bagaimana bersalawat kepada kamu di dalam tahiyat itu ya Rasulullah? Diajari oleh Nabi, kulu, katakanlah. Nah sekarang lafadznya disambung setelah tadi. Setelah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh, ditambah salawat ini. Jadi ini masih bisa dimasukkan ke tahiyat yang pertama juga. Maka katakanlah untuk salawat, kata Nabi di hadis Ka'ab ibnu Ujrah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka sampai sini innaka Hamidum Majid, kebanyakan para ulama mengatakan ini tasyahud yang pertama. Berarti tasyahud yang pertama dengan apa? Dengan shalah kepada Nabi, innaka Hamidun Majid. Dan ditambah juga Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Berarti sholat dengan barokah. Pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dan boleh ditambah dengan barokah. Ditambah Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini hadis Ka'ab ibnu Ujrah, dikumpulkan antara sholat kepada Nabi dan barokah kepada Nabi dan juga kepada Ibrahim, dinamakan sholawat Ibrahimiyah. Dan di dalam hadis yang lain masih dari sahabat yang lain, masih dari muttafaqun alaih, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Lafadznya, wahai Rasulullah, ditanyakan bagaimana tentang salat kepada kamu? Qalu, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Maka dikatakan oleh para sahabat, diantaranya Abu Humaid As-Sa'idi, wahai Rasulullah, ajari kami bagaimana kami bersalawat kepada kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, kata Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Di sini ada tambahan apa? Wa azwajihi, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya. Dari Fatimah dan keturunannya, cucunya Husain dan Hasan, seperti itu. Maka di hadis Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak cukup kepada Nabi Muhammad, tetapi apa? Wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan untuk istri-istrinya dan untuk keturunan-keturunannya. Kama sholaita ala Ibrahim, seperti kamu memberikan salawat kepada Ibrahim. Adapun kepada Nabi Ibrahim, wa barik, hanya cukup Ibrahim saja, tidak istrinya dan juga anak-anaknya. Wa barik ala Muhammad, dan ditambah barakah juga. Jadi setelah sholat juga barakah. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Maka berkahilah pula kepada Nabi Muhammad dan istrinya dan keturunannya seperti engkau memberkahi kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Selesai. Maka selesai hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Dan hadis yang ketiga datang dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Di sini berkesendirian Imam Muslim, di mana disebutkan Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'ad ibnu Ubadah. Datang Nabi Muhammad dan kami sedang duduk di majlis Sa'ad ibnu Ubadah. Faqala lahu Bashir ibnu Sa'ad, amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaik ya Rasulullah, fa kaifa nusalli 'alaik? Kami diperintah di dalam salat untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah, lalu bagaimana bersalawat kepada kamu? Lihat pertanyaannya para sahabat. Qala fasakata Rasulullah, maka Nabi diam. Sementara kemudian setelah itu berkata Rasulullah SAW, kul, maka salat kepadaku, yakni salawat kepadaku, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Ini ma'ruf. Mungkin lafaz ini yang banyak kita pakai. Kalau saya pribadi ini lafaznya. Hadis dari Ibnu Mas'ud, dan begitupun hadis yang ketiga hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Maka inilah tambahan salawat kepada Nabi sampai kepada innaka Hamidun Majid. Dari sini wallahu a'lam selesai dari tahiyat yang pertama. Lalu bagaimana tahiyat yang kedua? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tahiyat yang kedua ditambah dengan doa-doa. Karena memang di dalam hadis nanti disebutkan, maka dari tasyahud itu lakukanlah dari doa-doa karena waktu yang mustajab. Dan nanti ada wirid-wirid atau zikir-zikir doa khusus di saat at-tahiyat yang kedua. Maka kita cukupkan pertanyaan ini, yang mana pertanyaan ini adalah zikir dan tasyahud yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka telah kami sebutkan zikir tasyahud datang dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Abi Musa Al-Asy'ari dan juga datang dari Ibni Abbas. Kami berikan yang muttafaqun alaih dan berkesendirian Imam Muslim. Kemudian setelah tasyahud ditambah dengan salat kepada Nabi, dinamakan salat Ibrahimiyah,
karena ada untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Maka kami berikan dari 3 hadis. Hadis yang pertama dari Ka'ab ibnu Ujrah. Disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan ala Ibrahim. Dan ditambah wa barakta ala Muhammad dan barakta ala Ibrahim. Kemudian di hadis yang datang dari kedua Abu Humaid As-Sa'idi ditambah untuk istri-istrinya dan keluarganya. Ditambah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan untuk istri-istrinya dan keturunannya. Di hadis yang ketiga dari Abi Mas'ud Al-Ansari sama seperti hadis yang pertama dari Ka'ab ibnu Ujrah. Cukup dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan juga kepada Ibrahim. Kemudian wabarik, diberkahi Muhammad dan keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim. Maka dengan ini cukuplah tasyahud, doa tasyahud yang mana kata para ulama dilakukan tasyahud awal dan yang kedua sama saja. Namun nanti bedanya yang kedua ditambahi dengan doa itu saja. Maka untuk doa tasyahud ini dipakai di yang pertama tasyahud dan yang kedua. Namun nanti tasyahud yang kedua ditambah dengan doa. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu